Oke teman-teman, selamat datang kembali ya di channel Toku Overthink. Baiklah, kali ini kita akan bahas Kamen Rider Dikedo ya, di episode satunya ini teman-teman. Oke, scan ini teman-teman, seperti kita ketahui diawali dengan Natsumi yang berada di dunia ya, dimana dunia tersebut sangat kacau ya teman-teman. Para rider dari Kuga hingga ke Kamen Rider eranya si Diket itu datang dan berperang ya, dimana ya pada saat itu semuanya kacau dan kesiannya si waifu kita ini, si Mbak Natsumi ini berada di tengah-tengahnya ya teman-teman, ditembak-tembakin dan diledak-ledakin sambil tak bisa berbuat apa-apa gitu. Oke, di scan ini kita bisa lihat bahwasannya ada kemunculan si Kamen Rider Kuga ya, yang ikut bertarung ya di peristiwa pertempuran rider ini ya teman-teman ya. Seperti kita tahu ya, si Kuga ampas ini ya, kalau kita bilangnya agak gimana itu Kuga kalau di serial Diket itu ya teman-teman. Dan tidak hanya Kuga saja ya, ini merupakan salah satu pembuktian bahwasannya banyak rider yang dari Heisei awal ya ikut bertarung. Nah, di sini juga ada si Kamen Rider Kaiksa ya dari serialnya Kamen Rider Phase yang juga ikut bertarung pada saat itu ya teman-teman. Di sini bisa kita lihat juga scan-scan betapa kacaunya ya. Bisa dilihat di sini ada juga Ryuki dan teman-temannya juga ya, ada Kabuto kita lihat teman-teman, dan bertarung sepertinya ingin menyelamatkan dunia dari kehancuran suatu hal ya. Dan siapa kira ya teman-teman, di sini juga kita lihat ada Kiva ya, tetapi di atasnya itu bukan Kiva. Menariknya di sini adalah Ryuki ya teman-teman. Tak lupa pula ada Kamen Rider Hibiki dan Shiryuki bekerja sama dengan Kiva ya, ingin menyerang dan menyelamatkan dunia sepertinya teman-teman. Dan di sini sepertinya Natsumi masih terpojok ya teman-teman, bisa kita lihat dengan jelas. Kesian sekali. Dan pada akhirnya di sini adalah ya scan yang paling epic ya di awal episodenya si Kamen Rider Diket sebelum openingnya ya. Semua rider meninggoy. Ya, bisa kita lihat di sini meninggoy ya semuanya teman-teman. Dan siapakah yang berbuat kejahatan ini dan menghancurkan semua rider dari Kuga hingga eranya si Diket? Ya, inilah dia orangnya, Honore Dikedo. Ya, tentu saja yang menghancurkan serta memporak-porandakan dunia beserta isinya dan para ridernya ya tentu saja si Kamen Rider Diket. Dan di sini Natsumi sangat keheranan teman-teman. Dan inilah beberapa cuplikan ya dari Kamen Rider yang ada di Diket ini. Oke, di sini adalah episode satunya berjudul Perang Rider ya teman-teman. Di sini sudah kalah semua ya. Dan ya, Diket menghancurkan dan membunuh semuanya. Lalu kemudian teman-teman, kiranya itu hanyalah mimpi ya, Yume. Ya, di sini Natsumi terbangun dan teringat ya, kemudian dia berkata, Diket. Ya, Diket teman-teman. Dan Natsumi pun menangis, lalu kemudian shock dan ya, engkongnya si Natsumi serta Natsumi ini teman-teman diamuk ya oleh para pelanggan fotonya ya teman-teman, dikarenakan ya si Akang Tsukasa ini memotret tidak pernah becus ya, semuanya goyang dan blur gitu hasilnya. Dan di sini Natsumi berencana ya guys ya untuk menemui Tsukasa dan menyampaikan keluhan pelanggannya atas perbuatan si Tsukasa tersebut teman-teman. Namun dalam perjalanan sebelum mereka ini sampai, ya si Natsumi sampai maksud saya teman-teman, ada keanehan nih. Terlihat di sini Natsumi sangat kebingungan karena merasakan ada suatu hal yang tidak normal dari biasanya ya teman-teman. Bisa dilihat di sini Natsumi melihat di sekelilingnya
Dan kemudian inilah dia teman-teman, ada kemunculan Kamen Rider Ryuki. Ya, tiba-tiba ya semua dunia itu ada dunianya itu tiba-tiba berubah seperti mirror ya teman-teman, mirror world tiba-tiba. Dan kemudian kita sampai di sinilah ya, Akang Tsukasa kita si penghancur dunia ini diamukin juga oleh beberapa orang, ada 3 orang ya. Ya masih mempermasalahkan foto. Lalu kemudian tiba-tiba Diket ingin memotret sekitar dan inilah dia. Tiba-tiba dia terpotret, ada yang manggil Dikedo. Ya siapakah itu? Dan si Akang Tsukasa pun merasa penasaran gitu teman-teman. Dan ternyata inilah dia Kamen Rider Kiva ya teman-teman, Natsumi Kurenai. Ya, inilah dia orangnya teman-teman, dan dia berkata dunia akan berakhir. Lalu tiba-tiba di sini adalah scan kocaknya, di mana Natsumi datang dan ya memberikan suatu sentuhan dan membuat Diket tertawa ya si Akang Tsukasa. Ya, disinilah teman-teman. Di sini juga dia berkata karena dunia tidak mau dipotret oleh dia. Kemudian ketika berbincang ada terjadi suatu hal keanehan, muncullah seperti dimensi yang menyerap semua hal, di antaranya gedung, dan juga tiba-tiba muncullah makhluk aneh. Dan disinilah Natsumi dan ya Tsukasa pun terpisah ya teman-teman, dibatasi oleh 2 dunia antara satu dan yang lainnya. Inilah teman-teman, ada seperti muncul dinding penghalang tersebut ya teman-teman. Lalu kemudian menarik sekali di sini ya, dunia menjadi antara siang dan malam. Lalu Tsukasa pun bertemu kembali oleh si ya teman-teman, bertemu lagi kembali ya, saya koreksi karena saya lupa, mohon maaf, Wataru Kurenai ya teman-teman, si pemerannya Kamen Rider Kiva. Dan di sini kemudian Wataru Kurenai menunjukkan kepada Diket ya kelima dunia ya teman-teman. Ya tujuannya untuk mengingatkan si Kamen Rider Diket atau Akang Tsukasa kita ini. Nah, seperti dia bilang, gimana sabuk dan kartumu, katanya teman-teman. Dan si Diket pun, si Akang Tsukasa ini bingung apa yang dikatakan ya, karena sepertinya ingatan dari Tsukasa ini hilang. Jika teman-teman tahu ya, silakan berkomentar ya. Nah, di sini kembali terjadi keanehan lagi ya, seluruh dunia hilang dan muncul makhluk aneh seperti monster ini ya teman-teman. Lalu kemudian si ya Natsumi kemudian terpencar dan masuk ke dimensi-dimensi aneh ya teman-teman, seperti bertemu ke dimensinya Kamen Rider Den-O, ada Imagine gitu ya. Dan di sini dia ditawari apa keinginannya teman-teman, namun Natsumi di sini ketakutan dan berpergian, pergi saja maksudnya. Dan kemudian di sini ya di daerah rentuhan gedung ya, apa yang terjadi? Inilah ya si Natsumi menemukan belnya Kamen Rider Honore Dikedo. Ya di sini lah teman-teman, adalah kondisi epicnya ya, setelah kondisi epicnya maksud saya, setelah Natsumi berpergian ke sana kemari lalu bertemulah di sebuah gedung, dan dia pun teringat setelah mendapatkan bel ini kepada Diket di dalam mimpinya waktu itu teman-teman. Ya katanya yang ada di dalam mimpiku, katanya teman-teman, kata Natsumi sambil mengingat ya teman-teman kejadian tersebut. Baiklah teman-teman, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya, agar tidak ketinggalan seputar dunia Kamen Rider ataupun tokusatsu lainnya. Nah di sini kemudian muncul kembali ya si Akang Tsukasa kita, tukang foto yang gak becus ini ya teman-teman. Bisa dibilang seperti itu. Dia berkata, kau bisa mendengarku, hei. Dia berkata kepada Natsumi, dan di sini dia berkata, syukurlah katanya. Tetapi di sini ya ada sesuatu yang mirip seperti Natsumi juga ya teman-teman, tetapi ini bukanlah Natsumi dari dunia paralel ya teman-teman, tetapi ya ini adalah Worm teman-teman. Nah ini dia wujudnya Worm ya. Kemudian Tsukasa pun teman-teman teringat ya perkataan dari si Kamen Rider Ki. Baiklah guys, kemudian di sini si Akang Tsukasa kita teringat ya perkataan si Wataru Kurenai, si pemeran Kamen Rider Kiva itu. Dia berkata, di mana sabuk dan kartumu? Ya di sini Diket atau Akang Tsukasa kita ini langsung mengambil keputusan ya guys,
untuk berkata kepada Natsumi, aku akan menyelamatkan dunia, katanya teman-teman. Sambil berkata seperti itu, tetapi ya Natsumi agak sedikit ragu, tetapi ya tetap diberikan bel tersebut ya. Meskipun dia tahu bahwa suatu saat si Akang Tsukasa kita ini bakalan menjadi penghancur rider dan dunia. Ya, di sini si Tsukasa bisa kita lihat berhasil menjadi Kamen Rider Decade. Ya, sudah seperti ini saja ya, Aziz Gagap ya. Dan di sini dia bertransformasi menggunakan kartu Kamen Rider Kabuto, teman-teman, untuk menghancurkan makhluk-makhluk jahat yang ingin membunuh Natsumi. Ya, tetapi anehnya teman-teman, di sini semua kartu yang telah digunakan itu blur ya teman-teman, hilang bentuknya dan berubah menjadi putih seperti ini teman-teman. Dan Tsukasa pun merasa keheranan, ada apa dengan hal tersebut ya. Tentu saja ya teman-teman, Tsukasa sebagai perannya di sini dia hanya mengingat proses bertarungnya saja katanya. Oke lah teman-teman, di sini kemudian dia memanggil motornya dan mengajak Natsumi untuk pergi dan pulang ke rumahnya. Namun, dan apa yang terjadi semasa perjalanan teman-teman, di sini ya Akang pelanggannya yang minta foto dan juga teman-teman itu tewas teman-teman, dibunuh oleh makhluk jahat dari dimensi lain tersebut. Dan di scan ini juga teman-teman, betapa terkejutnya kita. Kemudian si waifu kita ini Natsumi kemudian terjatuh dikarenakan ditarik oleh makhluk jahat teman-teman. Ya, inilah Decade pun bertindak tegas dan berubah menjadi Kamen Rider Face Imba Hitori the mungkin monadgam. Dan di sini teman-teman menarik sekali ya. Langsung saja dia memanggil kekuatan pamungkasnya Kamen Rider Kiva ya, robotnya itu teman-teman. Luar biasa sekali di sini kekuatan Kamen Rider Decade ya, dengan menggunakan form Kamen Rider Face itu teman-teman. Dan di sini Kamen Rider Decade kita juga berubah menjadi Kamen Rider Hibiki. Namun demikian teman-teman, sekali lagi saya berkata bahwasanya ya, semua kartu tersebut kemudian berubah menjadi blur kembali ya. Seperti itu teman-teman, kehilangan kekuatannya semuanya ya. Nah, di sini bisa kita lihat ke 9 kartu yang sudah ketiga kartu lebih tepatnya yang sudah digunakan oleh Akang Tsukasa ini semuanya hilang. Dan ya, si Akang Tsukasa pun bertanya-tanya ada apa yang terjadi ya teman-teman. Kemudian muncullah sosok atau suara yang berkata, itu karena kau kehilangan kekuatanmu. Lalu kemudian terjadi ledakan teman-teman, yang sangat epik sekali ya dari suara tersebut. Dan kembali muncul inilah si aktor kita, Wataru Kurenai, si Kamen Rider Kiva. Ya, di sini kemudian terjadi perbincangan kembali antara ya Akang Tsukasa kita bersama Kamen Rider Kiva, teman-teman. Dan di sini apakah dia menyelamatkan dunia? Dan di sini sepertinya masih ada keraguan gitu, teman-teman, dari Tsukasa ya untuk menyelamatkan dunia. Dan di sini si Kamen Rider Kiva menunjukkan kepada Kamen Rider Decade ya bahwasannya dia harus pergi ke 9 dunia Kamen Rider yang terpisah ya teman-teman. Ya, dikarenakan di masa lalu itu dihancurkan oleh Kamen Rider Decade. Dan di sini si Kamen Rider Kiva kita ini, si Wataru Kurenai ini berkata bahwasannya untuk bisa menciptakan dunia yang bersatu kembali diperlukannya kehancuran dari ke-9 dunia tersebut teman-teman. Dan di sini satu-satunya cara untuk menyelamatkan dunia, Tsukasa berkata ya teman-teman, apakah dengan kekuatan ini? Dan kemudian Tsukasa kembali bingung kenapa harus dia teman-teman. Dan kau adalah orang yang menghancurkan semua Kamen Rider, kata Kiva teman-teman. Tapi sekarang ceritanya bergabung, untuk itu sebabnya kau harus menghancurkan dunia Kamen Rider. Ya,
sayangnya di sini percakapan mereka pun terpotong, teman-teman. Dan menjadi misteri buat si Akang Sukasa kita. Ya, jadi intinya teman-teman di sini kemudian kembali lagi ke dunianya ya si Akang Sukasa. Ya, tentunya seperti itu teman-teman. Ya, seperti kita ketahui ya bahwasanya di sini Akang Sukasa mempunyai misi ke 9 dunia dan kemudian menghancurkannya lalu menyatukannya kembali menjadi dunia baru. Apakah ada perdamaian? Kita tidak tahu, teman-teman. Dan di sini waktu pun masih berhenti seperti itu saja, teman-teman. Tanpa pikir panjang pun kemudian mereka sampai ke rumah dan tidak memikirkan apa yang terjadi, kenapa ledakan itu berhenti dan dunia pun juga ikut tiba-tiba menjadi aneh gitu. Dan di sini engkongnya si Natsumi ya, teman-teman, mengucapkan selamat datang ya dan mencari frekuensi acara TV namun tidak ditemukan. Kemudian terjadi percakapan antara Natsumi dan Sukasa ya terkait 9 dunia tersebut. Di sini Natsumi pun bertanya-tanya ya soal mimpinya tersebut dan dia pun kembali ingat ya soal mimpinya tersebut bahwa si Sukasa ini suatu hari nanti akan menghancurkan dunianya semua para Kamen Rider dari era Kuga hingga di eranya Decade ini, teman-teman. Dan Natsumi pun ya cukup ketakutan ya di sini, teman-teman. Hal tersebut terulang kembali. Lalu di sini Natsumi pun melakukan percakapan yang cukup lucu bagi kita ya, teman-teman. Dan di sini Natsumi berkata bagaimana untuk bisa pergi ya ke dunia tersebut, namun Akang Sukasa kita tidak mengetahuinya. Ya, karena bisa kita ketahui ya teman-teman, karena si Kiva tidak mengetahui caranya bagaimana ya. Dan di sini engkongnya Natsumi ini iseng-iseng ya membuka latar untuk orang berfoto itu, teman-teman. Dan tiba-tiba dia agak sedikit kesulitan untuk bisa menarik latar foto tersebut ya, teman-teman. Dan kemudian engkongnya si Natsumi ini langsung bisa menariknya. Dan apa yang terjadi inilah, teman-teman, latar fotonya berubah menjadi kondisi di mana ada mobil polisi latarnya dan juga ada beberapa petugas. Dan disinilah ibaratnya itu nani ya, sekasanya aneh gitu. Apa ini? Apa yang terjadi ini? Maksudnya seperti apa ya, teman-teman? Kemudian agak kebingungan ini si Kamen Rider Decade kita ini, si Sukasa ini. Apa yang terjadi itu? Lalu tanpa pikir panjang si Sukasa ini, teman-teman, langsung saja pergi keluar, guys. Dia langsung pergi keluar dan mengecek. Ya, Sukasa pun langsung berubah nih, teman-teman, langsung berpakaian polisi. Dan dia pun kebingungan kenapa dia tiba-tiba berpakaian polisi seperti ini ya, teman-teman. Menariknya di sini ya, Sukasa itu seperti teringat suatu hal. Di sisi lain si Natsumi dan engkongnya ini kebingungan ya terkait apa yang sedang terjadi dari peristiwa ini. Wah, ternyata banyak sekali ya misteri, teman-teman, di episode 1 Kamen Rider Decade ini. Ya, mungkin teman-teman sudah nonton sampai tamat dan bisa untuk berkomentar dan memberikan asumsi serta opininya juga ya. Dan di sini juga ada si waifu kita dari Kamen Rider Kuga ya, teman-teman. Di sini nampaknya akan melawan Gromi ya, teman-teman, dari ya monster-monster dari filmnya Kamen Rider Kuga ya. Ya, inilah teman-teman, bisa kita lihat ya, dia memanggil Yusuke, si Kamen Rider Kuga yang ampas itu ya, teman-teman. Dan di sini langsung saja melihat karena ada kekacauan, dia langsung henshin menjadi Kuga yang ampas karena ya bukan Kuga Godai. Ya, itulah pembahasan kita. Terima kasih, teman-teman. Oke, baiklah teman-teman, di sini berarti si Akang Sukasa kita sudah sampai di dunianya Kamen Rider Kuga.
Oke lah teman-teman, itulah pembahasan kita Kamen Rider Dikedo di episode 1. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. See you in the next video. Bye-bye.